Kuyang ini biasanya berkeliaran untuk mencari ibu-ibu yang sedang melahirkan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, kita akan bercerita tentang cerita urban legend yang ada di Indonesia. Banyak hal-hal yang menarik kan di Indonesia nih geng ya. Mulai dari culture kita sampai ke hal-hal mistis gitu ya. Hal-hal mistis tuh apa aja tuh? Hantu-hantunya, tempat-tempat horornya gitu ya, serta orang-orangnya gitu. Karena tidak sedikit orang Indonesia yang mampu berhubungan langsung dengan alam goib gitu ya. Dan hal ini menjadi menarik banget nih untuk kita bahas nih geng. Gue yakin sebagian dari kalian itu seneng gitu ya mencari tahu hal-hal kayak gini. Contoh aja tuh kayak adanya Banaspati, yang dimana ini kejadiannya nggak sekali dua kali. Sering sekali orang-orang bertemu dengan yang namanya Banaspati, karena Banaspati ini memang wujud yang sangat umum kita temukan di masyarakat banyak gitu ya. Kalau lo keluar maghrib gitu, tiba-tiba penampakan Banaspati kadang-kadang hadir di sekitar kalian gitu. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang urban legend yang ada di Indonesia. Karena tadi kita udah nyebut Banaspati, jadi yang pertama kita akan bahas adalah tentang Banaspati. Bagi masyarakat Jawa nih geng ya, Banaspati ini udah gak asing lagi karena benar-benar berada di sekitar mereka. Banaspati ini menjadi kisah legendaris horor dari masa ke masa gitu ya. Banaspati ini adalah bangsa jin yang terkadang dengan iseng gitu ya menampakkan dirinya kepada manusia hanya untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaannya gitu geng. Jadi dia iseng aja gitu pengen nampakin diri. Kalau orang yang takut ya lari ke birit-birit, tapi kalau orang yang berani ya udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya kan. Jadi ya udah, Banaspati lu punya dunia sendiri, gua dunia sendiri gitu. Tapi emang agak serem gitu ya, bentuknya tuh bola api geng. Lalu geng, beberapa paranormal yang ada di Pulau Jawa ya, itu mengatakan kalau Banaspati ini sebenarnya bisa dipelihara. Jadi bisa ditangkap terus dijinakan gitu untuk kepentingan tertentu, yang jelas ini kepentingannya berbau hal mistis ya. Salah satu kepentingannya itu adalah santet atau teluh. Atau Banaspati ini bisa menjadi media untuk mengantarkan pesakitan, alias mengantarkan sesuatu yang negatif kepada orang yang tidak disenangi gitu geng. Penampakan Banaspati ini sendiri geng, di banyak pengakuan itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang mengatakan bentuknya kayak bola api, ada juga yang mengatakan kayak pusaran angin tapi ada apinya, ada juga yang mengatakan bentuknya seperti manusia yang terbakar, dan ada juga seperti tengkorak yang terbakar. Kalau kalian pernah nonton film Ghost Rider gitu ya. Jadi setiap orang yang bertemu dengan wujud Banaspati ini berbeda-beda. Kalau gue jujur aja pernah beberapa kali melihat video penampakan Banaspati, bentuknya itu seperti bola api yang terbang gitu geng. Dikarenakan wujud Banaspati ini benar-benar api dan dia itu terbang rendah gitu ya di antara manusia, bahkan kadang di atas rumah manusia. Tidak jarang dari Banaspati ini menyakiti dan menyerang manusia itu dengan cara mendekati si manusia dan manusia itu terbakar gitu geng. Jadi kalau misalkan kita pernah dengar hantu itu nggak bisa ngebunuh, ya mungkin ini Banaspati berbeda cerita nih. Ini adalah salah satu hantu yang dapat membunuh, apalagi kalau lu lagi berdiri di samping pom bensin mungkin ya. Ya, yang jelas ini merupakan kepercayaan masyarakat Jawa, dan ini merupakan salah satu ciri khas dari kebudayaan kita di Indonesia, dan gak bisa diremehkan juga gitu ya. Mungkin orang bule lihat bola terbang ya karena di kampung dia gak pernah, mungkin bakal ditepuk tanganin kali ya. Kalau kita yang sudah tahu itu Banaspati dan lu semua udah nonton video ini dan lu tahu itu Banaspati, please ngejauh, jangan iseng, oke? Itu bukan kembang api, bukan mercon, bukan petasan gitu ya. Oke, gimana geng menurut kalian tentang Banaspati tadi? Apakah mungkin kalian pernah punya pengalaman pribadi, pernah bertemu langsung, atau saudara kalian pernah bertemu? Coba ceritakan di komentar ya geng. Kita langsung lanjut ke hal kedua tentang urban legend di Indonesia. Yang kedua ini adalah Kuyang. Kuyang adalah hantu yang melegenda di Kalimantan. Bentuk dari Kuyang ini benar-benar menjijikan ya. Wujudnya itu seperti seorang wanita gondrong gitu ya. Dan dia mencabut kepalanya dari badan, namun tetap membawa isi perutnya seperti ginjal, terus ada hati, paru-paru, jantung, usus, itu masih bergelantungan. Dan biasanya Kuyang ini berkeliaran pada malam hari, tapi nggak jarang juga siang hari sering terlihat gitu ya. Kemanapun Kuyang pergi, itu semacam ada api kecil yang mengikuti dia
di belakang atau di sampingnya gitu. Pada dasarnya nih geng, Kuyang ini bukan hantu dan juga bukan jin gitu ya. Dia ini adalah sesosok manusia biasa yang memiliki atau menuntut ilmu hitam. Pada siang hari, bangsa Kuyang ini ya, dia itu kayak kita manusia biasa yang nongkrong sama masyarakat gitu. Dia ngopi, dia ke warung gitu. Bener-bener masyarakat biasa itu pada siang hari. Barulah pada malam hari dia akan mencabut kepalanya dan berkeliaran terbang di sekitar kampung. Yang gue tahu ya untuk saat ini ya, Kuyang ini memang terlihat serem gitu ya. Serem banget. Namun bagi masyarakat Kalimantan, saking mudah terbiasanya mungkin dengan wujud Kuyang dan mereka tahu asal muasal Kuyang ini hanya manusia biasa gitu ya. Kalau ada Kuyang yang lewat dikejar geng. Mungkin kalau kayak kita gitu ya yang nggak familiar dengan hal ini ya bakal takut. Tapi bagi masyarakat Kalimantan kejar rame-rame kayak babi masuk kampung tuh nggak lo? Kuyang ini biasanya berkeliaran untuk mencari ibu-ibu yang sedang melahirkan. Makanan dari Kuyang ini adalah menghisap darah dari wanita yang baru saja melahirkan. Dan tidak jarang Kuyang ini melakukan tindakan yang kelewatan, yaitu menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Dalam mencari korbannya, Kuyang ini biasanya akan berubah wujud menjadi burung atau kucing, dan dia akan mencari seseorang wanita yang sedang hamil besar biasanya. Dan ketika dia menemukan wanita tersebut, dia akan mengusap-ngusap perut si wanita. Di dalam sebuah buku, orang Banjar, nih orang Kalimantan gitu ya, mencirikan Kuyang ini seperti seorang wanita yang apabila berjalan pada siang hari akan menggunakan shawl atau menutupi lehernya, geng. Kenapa dia tutupi? Karena dia menutupi bekas sayatan atau bekas gorokan di lehernya. Karena kan dia bentuknya itu leher putus kan. Dan kenapa ditutupi juga supaya tidak terkena sengatan matahari gitu. Nah, Kuyang ini dikabarkan takut terhadap bawang merah, geng. Selain itu, Kuyang juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jaringau. Nah, gue juga kurang tahu tuh rumput jaringau itu seperti apa. Coba deh teman-teman di Banjar, teman-teman asal Kalimantan bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Dalam kepercayaan orang Kalimantan ya, bagi ibu-ibu yang sedang melahirkan atau ibu-ibu sedang hamil, benda-benda tadi sering sekali ditaruh di sekitar para ibu-ibu yang sedang hamil tersebut demi menghindari Kuyang ini. Karena memang di Kalimantan katanya hal ini tuh benar-benar bukan menjadi apa lagi ya, bukan menjadi rahasia lagi ya. Ya kadang tuh kita nggak tahu tetangga kita orang-orang baik biasa-biasa aja pada siang hari, tahu-tahu dia menuntut ilmu hitam dan bisa menjadi Kuyang. Ya akhirnya tetangga dia yang lain menjadi korban gitu kan. Jadi di Kalimantan benar-benar menjaga hal tersebut, geng. Nah, menurut kalian gimana, geng? Mungkin kalian yang di Kalimantan punya cerita yang lebih lengkap tentang fenomena Kuyang ini. Apa yang pernah kalian alami di daerah tempat kalian tinggal? Coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah dan bercerita sepanjang mungkin tentang pengalaman yang kalian alami. Oke, masih seputar urban legend Indonesia. Kalau tadi kita bercerita tentang hantu-hantunya gitu ya. Bagaimana sekarang kalau kita bercerita tentang tempatnya gitu ya. Jadi ini kita akan bercerita tentang tempat horor. Kita akan bercerita tentang Lawang Sewu. Bagi masyarakat Semarang, Lawang Sewu itu udah nggak asing, ya kan? Udah menjadi ciri khas lah di sana. Pada awalnya Lawang Sewu ini digunakan sebagai kantor administrasi dari perusahaan kereta api milik Nederland, milik Belanda, yang disingkat dengan NIS. Kantor NIS ini pada awalnya tuh berada di stasiun Semarang. Namun karena kapasitasnya tidak mencukupi, akhirnya pemerintah Nederland atau pemerintah Belanda di saat itu membangunkan gedung yang baru, geng. Pembangunan gedung administrasi NIS ini awalnya dibangun pada tahun 1904 yang akhirnya selesai pada tahun 1907. Jadi selama 3 tahun gitu ya. Bangunan ini dibangun dengan banyak pintu. Nah, hal inilah yang menjadikan bangunan ini disebut dengan Lawang Sewu gitu ya dalam bahasa daerah orang Semarang, yang artinya 1000 pintu. Sebagai kantor ya kan, selain dijadikan untuk tempat kantor administrasi, bagian ruang bawah tanahnya itu juga dijadikan sebagai penjara, geng, oleh pemerintahan Belanda bagi para tahanan di masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Di saat Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruangan bawah tanah dan bahkan atasnya ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Dikarenakan adanya penjara inilah, geng, makanya aura dari Lawang Sewu ini sangat-sangat mengerikan. Jangankan pada malam hari, pada siang hari aja ini bangunan bener-bener serem. Dan sering sekali di sana terdapat penampakan-penampakan, terutama kayak penampakan
persembahan hantu noni Belanda. Hal ini tidak terlepas dari kelakuan bejat penjajahan Jepang, di mana para penjajah Jepang ini sering sekali memperkosa para noni-noni Belanda ini, dan selesai memperkosa, kepala mereka langsung dipenggal di bangunan Lawang Sewu ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan Lawang Sewu ini menjadi serem dan beraura mistis, geng. Kisah hantu noni Belanda ini nggak cuma 1-2 orang yang mengaku pernah melihat. Bahkan ada salah satu orang pemancing pernah mengatakan dia melihat langsung hantu noni Belanda ini menampakkan diri ketika dia sedang memancing di areal sekitar Lawang Sewu, geng. Dalam pengakuan pria itu, noni Belanda ini hanya mondar-mandir, tidak mengganggu. Cuman bisa dilihat dengan jelas, dia dan teman-temannya bisa melihat dengan jelas wujud dari noni Belanda itu. Wajahnya pucat, bersimbah darah, dan terkadang ketika melihat ke arah orang yang melihatnya gitu ya, dia itu tersenyum lalu pergi gitu. Nah, terkadang ketika wujud dari noni Belanda ini muncul di hadapan mereka, itu tercium bau-bau aneh seperti bau anyir dari darah. Karena memang ruangan bawah tanah dari Lawang Sewu ini, kalau kalian datang ke sana, itu masih ada kadang-kadang tercium bau aneh seperti bau anyir darah gitu ya. Jadi benar-benar bau busuk di sana. Jadi menurut kalian gimana, geng? Lawang Sewu. Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Lawang Sewu untuk berwisata horor? Mungkin ada yang jagoan, yang berani gitu ya. Bisa langsung datang ke lokasi tersebut untuk ngetes nyali kalian ya kan, Lawang Sewu. Atau mungkin teman-teman dari Semarang bisa berbagi cerita kepada kita tentang apa sih yang terjadi di Lawang Sewu tersebut. Tinggalkan komentar ya. Oke, kita langsung ke urban legend selanjutnya nih, geng. Dari Semarang kita beranjak ke Surabaya. Di sini ada arek-arek Surabaya. Kita akan bercerita tentang kisah Rumah Darmo. Rumah Darmo adalah sebuah rumah megah mewah tak berpenghuni semenjak tahun 1988. Gila, gue belum lahir gitu ya. Terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Rumah mewah tersebut memiliki luas 1.500 meter persegi dan memiliki 3 tingkat. Bahkan memiliki ruang bawah tanah. Namun bukan tanpa alasan kenapa rumah ini memiliki ruang bawah tanah ya, geng. Saking tidak terurusnya nih rumah, bentuk arsitekturnya sekarang sudah berantakan dan tidak karuan lagi. Dan banyak rumor dan banyak cerita tentang penampakan makhluk astral atau makhluk gaib atau hantu di rumah tersebut. Menurut cerita yang beredar, pemilik rumah ini adalah keluarga Darmo. Yang mana keluarga Darmo ini, geng, sering melakukan pesugihan di rumah itu pada malam Jumat Kliwon. Dalam melakukan ritual atau pesugihan gitu ya, keluarga Darmo ini sering sekali menumbalkan manusia. Jadi banyak pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan untuk dijadikan tumbal. Sampai pada satu hari mereka itu stop menumbalkan manusia dan mereka menggantikan tumbalnya itu dengan hewan, geng. Lantaran takut petaka terjadi karena dia sudah mengganti tumbal dari manusia menjadi hewan tadi ya. Keluarga Darmo ini pun pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan kapal pribadi milik mereka. Namun naasnya dalam perjalanan kapal pribadi milik mereka ini tenggelam dan mereka pun ikut hilang bersama kapal itu. Dan sampai saat sekarang ini kabar mereka tidak pernah terdengar lagi dan mereka mati dan hilang seketika gitu, geng. Lalu di sisi lain ada 2 orang dari keluarga Darmo ini yang tidak ikut dalam perjalanan dan mereka selamat gitu ya, tidak ikut tenggelam dalam kecelakaan tersebut. Namun naasnya nih, geng, mereka berdua dibunuh oleh seseorang yang sampai saat sekarang ini pun belum diketahui asal usulnya. Jadi dibunuh oleh orang misterius gitu. Akhirnya rumah ini kosong tanpa penghuni. Namun ada satu kejadian aneh pada tahun 1997, rumah Darmo ini tiba-tiba saja terbakar tanpa alasan dan sebab yang jelas, geng. Setelah kejadian itulah mulai baru tersebar atau tersiar cerita-cerita dari masyarakat yang merasa terganggu oleh sosok-sosok astral atau sosok-sosok gaib yang ada di rumah itu. Jadi para makhluk halusnya itu mulai mengitari dan mengganggu warga sekitar, geng. Salah satunya terjadi pada seorang loper koran gitu ya, pengantar koran. Ketika itu si loper koran ini ingin mengantarkan koran pada seseorang yang ada di perumahan elit Darmo Harapan. Ketika dia sedang berkeliling, dia bertemu dengan seorang hantu anak perempuan menggunakan baju putih yang sedang berjalan menunduk di rumah hantu Darmo ini. Si loper koran langsung aja kabur dan ketika dia kabur, dia samar-samar mendengar suara ketawa kuntilanak kayak cekikan gitu loh, geng. Suara hantu kuntilanak, kalian paham ya? Dan langsung kabur dari tempat itu gitu. Nah, nggak cuman itu, geng. Warga sekitar selalu diganggu oleh tangisan pada malam hari dari kuntilanak yang ada di rumah Darmo itu. Dan hantu di rumah Darmo itu benar-benar frontal yang seringkali memperlihatkan diri di lantai 2 terduduk sambil menangis di sana. Nah,
Jadi gimana geng menurut kalian geng? Dari 4 urban legend yang kita cerita tadi, mana yang menurut kalian bener-bener bikin bulu kuduk merinding? Atau justru bener-bener bikin kalian tertantang pengen langsung menemui hal-hal tersebut? Coba deh tinggalkan komentar di bawah.